Ini proses makan ulat Jerman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau ulatnya sehat itu dia makannya rakus banget. Nah, ini adalah pohon pepaya. Ini adalah singkong. Dan yang ini yang penuh banget ini adalah pepaya muda. Jadi dari ketiga makanan itu dia lebih suka pepaya muda, teman-teman. Tuh. Kalau yang biasa ngasih pur atau polar, itu saya sarankan jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Dijarangin aja. Soalnya banyak kasus mati lemas. Jadi buat teman-teman, apalagi yang baru mulai usaha ternak ulat Jerman ini, cari ilmu lagi, kita saling berbagi pengalaman biar nanti kita jadi peternak ulat Jerman yang sukses. Nah, ini jadi pepaya ya, dia lebih suka pepaya muda. Kalau dikasih pur mungkin mereka lebih suka pur, tapi kan harganya juga lebih mahal, teman-teman. Lihat yang kotak-kotak yang lain juga sama, dia lebih suka sama pepaya. Kita lihat ini yang udah habis ini biasa. Tuh, teman-teman. Sebentar saja langsung habis kalau pepaya muda itu. Tuh. Ini beberapa menit lagi udah habis itu. Sama kotak yang bawah juga. Terus ada juga yang lihat kelihatannya mereka kayak mati lemas ya, kayak apa, diem aja kayak gitu. Ini bukan mati lemas, teman-teman, tapi mereka ini kenyang. Kalau kenyang dia tidak agresif lagi. Kita lihat contohnya yang ini nih, kayak diem kayak gini. Kita lihat nih, tuh mereka hidup, teman-teman. Kalau dipegang ini dia kabur tuh. Mereka tuh sehat, hanya saja mereka kenyang, jadi nggak terlalu agresif. Kalau ini lebih kecil dia, sama saya kasih pepaya muda. Ini yang udah besar. Kalau yang udah besar emang makannya sedikit. Jadi langsung habis ya, teman-teman. Kok ini gelap, kelihatan nggak, teman-teman? Nah, itu yang lagi dimakanin itu pepaya juga. Kalau yang ini kebetulan pepayanya habis stok saya, jadi ini nggak dikasih di singkong. Tapi tetap ya, teman-teman, mereka makan dengan lahapnya, dengan rakusnya. Lihat, ini tuh singkong, tapi mereka makan dengan rakusnya. Kalau yang udah gede ini, yang siap panen kayak gitu, dia makannya lebih sedikit. Gitu, teman-teman ya. Tapi kalau ada labu juga boleh juga, labu juga mereka suka.
Tapi kalau labu itu kadar airnya lebih tinggi, jadi hati-hati aja ngasihnya, yang terlalu banyak, takutnya medianya lembab. Kalau lembab bisa mengundang hama, penyakit jadinya kan, jadi nggak sehat juga buat si ulatnya. Kalau labu saya saranin buat kumbang aja ya teman-teman. Kalau labu kasihnya ke kumbang atau pepaya muda. Kalau buat ulatnya, kalau yang kecil ini kayak gini, kasihnya pepaya muda aja, kayak gitu. Nih masih kecil-kecil dia. Itu anakan yang masih umur berapa hari lah, sekitar 2 mingguan, seminggu 2 minggu. Tuh teman-teman, kelihatan nggak teman-teman, bolong-bolong pepayanya tuh. Kalau yang kecil, ulat kecil, kasih pepaya aja. Tapi kalau emang nggak ada, boleh yang lain tuh teman-teman. Kalau di tempat teman-teman banyaknya sayuran, harus hati-hati juga. Kalau sayuran itu di petaninya dikasih pestisida, jadi kalau dimakan ulat, si sayurnya itu masih mengandung pestisida, itu jadi mati ulat kita. Walaupun itu udah dicuci ya, tetap kandungannya masih ada biasanya. Tapi ada juga pestisida yang dicuci sama air terus udah gitu hilang kandungan pestisidanya. Tapi mending cari aman aja. Kalau kita nggak tahu itu sayurannya di daerah mana pakai pestisida atau enggak, mending kita pakai pepaya aja. Kalau pepaya insya Allah nggak pakai pestisida dia, walaupun disemprot dia cuman luarnya aja kan. Kalau sayur udah jelas masuk ke dalam sela-selanya gitu, bisa meresap juga kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang masih ada kendala mati lemas, semua peternak pasti ngalamin itu buat pembelajaran kita aja. Jadi kita cari tahu kenapa sih ulat kita bisa mati lemas kayak gitu. Nih lihat ini pada diam kayak mati. Itu bukan mati lemas, itu kenyang ya teman-teman, harus bisa bedain. Nih kita lihat tuh, mereka gesit, hanya saja kalau kenyang dia diam. Nah jadi gitu ya teman-teman, nih proses makan ulat Jerman ini gitu. Kedepannya saya juga mau ngembangin ulat Hongkong, cuman saya masih nyiapin tempat bibit kayak gitunya dulu. Buat sekarang ulat Jerman dulu. Kalau kedepannya udah siap tempat sama kotaknya, baru kita mulai beli bibit di peternak. Ada peternak terbesar di sini, nanti kita bikin videonya juga insya Allah. Dia omsetnya dari ulat Hongkong tuh 25 juta kata dia per sekali panen, kayak gitu teman-teman, dalam skala 1000 kotak lebih ya. Nanti kita videoin insya Allah ya.